Unjuk rasa menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat. Aceh diwarnai kericuhan. 5 pengunjuk rasa terluka, 1 diantaranya wanita. Aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dan massa tak terhindarkan saat peserta aksi hendak menerobos masuk ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dalam video amatir terlihat oknum Satpol PP mengejar dan menendang seorang peserta aksi. Akibatnya, sebanyak 5 orang peserta aksi dan 1 diantaranya wanita mengalami luka-luka. Bahkan saat ada yang mencoba merekam kejadian tersebut, petugas Satpol PP marah dan menjatuhkan telepon genggam peserta aksi. Korban 5 orang. Yang perempuannya dicakar ada lukanya, habis itu yang laki-lakinya di sini luka berdarah, di sini ada benjolan. Bisa dilaporkan? Udah dilaporkan. Ini lagi di Pisum. Itu mungkin terjadi sedikit dorong-mendorong lah. Kalau antara pemukulan itu kami rasa ya kami juga menjaga diri, kami juga menjaga aset kami juga meminta adik-adik, kami merangkul adik-adik itu agar tidak bertindak anarkis. Diketahui, aksi massa ini dilakukan untuk menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Pemirsa, ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang kebijakan sepihak perusahaan digelar di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Unjuk rasa sempat diwarnai aksi blokade jalan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman seluruh Indonesia berunjuk rasa di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sambil membentangkan spanduk dan poster, para buruh berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Dalam aksinya, buruh menentang kebijakan perusahaan yang memberhentikan 42 karyawan secara sepihak. Buruh menilai PHK kepada rekan-rekannya tidak sesuai aturan masa pensiun pegawai yakni usia 55 tahun. Kami menuntut hak kita. Karena apa? Anggota kami telah dijolimi, yaitu PHK sepihak. Aksi sempat memanas saat buruh memblokade jalan di depan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk menghindari kemacetan, 1 jalur kendaraan dibuka. Aksi berjalan lancar dengan mendapat pengawalan kepolisian. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah mobil box ringsek akibat menabrak sebuah pohon di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Dalam kecelakaan ini, kernet mobil box terjebak karena kakinya tergencet dashboard. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha mengevakuasi seorang kernet mobil box yang tergencet setelah mobil yang ditumpanginya menabrak pohon. Hampir 30 menit, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kernet dari dalam mobil dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pondokopi, Jakarta Timur karena luka di kaki dan kepala. Kecelakaan bermula ketika Heri, sopir mobil box, akan mengantar muatan dari arah Bekasi menuju Pondokopi. Ketika di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, sopir berusaha menyalip mobil, namun kendaraan oleng tak terkendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Sopir mobil box tidak mengalami luka, namun naas kernet mobil justru terjepit bodi mobil. Arah ini mau pulang sih. Dari arah? Bareng tadinya. Terus? Bareng mau pulang. Terus? Saya mau nyalip, nggak kena. Nyalip apa, Pak? Mobil sih. Mobil. Terus? Ya udah, banting ke kanan saya. Banting kanan. Mobil box beserta sopir kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan penumpang menjadi korban setelah perahu penyeberangan tenggelam di Bengawan Solo. Saat kejadian, seluruh penumpang panik dan terbawa arus. Inilah detik-detik saat para penumpang perahu yang hanyut berusaha menyelamatkan diri akibat perahu penyeberangan yang mereka tumpangi terbalik di Bengawan Solo.
Perahu yang membawa belasan penumpang terbalik di kawasan Desa Semambung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah penumpang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 korban lainnya masih dalam pencarian. Diduga perahu terbalik akibat derasnya arus sungai di tengah meningkatnya debit air di Sungai Bengawan Solo. Mana Mas ya? Ini dari Semambung ke arah Rengel, pokoknya kanor Rengel, Kare. Tapi ini debit Bengawan Solo memang sedang naik. Sedang naik. Tadi malam sudah naik. Upaya yang kita lakukan yang pertama kita menurunkan tim SAR BPBD yang terdiri dari 2 tim, kemudian kita menurunkan 4 buah perahu karet, kemudian personil akan selalu kita tambah terus sampai dengan korban ditemukan semuanya. Seorang penumpang selamat menuturkan saat perahu terbalik arus sungai sedang mengalir deras. Bingung, panik waktu jatuh itu, akhirnya panik terus tenggelam. Jadi saya ngikut arus saja, terus ada anak kecil tadi anak kecil tahu sama ibunya, cuma yang tak bawa ke pinggir ke tepi itu anaknya, kalau ibunya masih ditolong sama yang lain. Hingga saat ini petugas masih berupaya melakukan pencarian dan mendata jumlah penumpang perahu yang menjadi korban. Dari Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur, Dedi Mahdi, Pipit iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri ditemukan tewas di Mangsa Harimau, Sumatera. Pihak BKSDA Riau dan polisi pun memasang kamera di lokasi untuk mendeteksi keberadaan satwa tersebut. Seorang remaja putri pekerja kebun akasia di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, tewas setelah diterkam harimau Sumatera. Jasadnya ditemukan 30 meter dari tenda tempatnya menginap dengan kondisi mengenaskan. Saat kejadian, sang ibu dan korban menginap di tenda yang didirikan sekedarnya. Pihak BBKSDA Riau dan polisi langsung melakukan olah TKP dan memasang kamera trap di lokasi. Itu melihat anak ini diseret keluar dari tenda atau campnya tempat mereka beristirahat, namun tidak secara jelas ibunya itu melihat satwa apa. Usai penyelidikan, petugas juga mendesak kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki barak karena kawasan tersebut merupakan habitat harimau Sumatera. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selebgram Rahel V-nya akhirnya resmi menjadi tersangka. Selain Rahel, polisi juga menetapkan teman pria Rahel, Salim Nauderer, sebagai tersangka pelanggaran karantina. Tersangka. Yang pertama, saudari RV sendiri. Kemudian satu rekanannya adalah SS. Kemudian yang satu lagi adalah manajernya. Serta satu yang membantu melakukan, yaitu saudari RV, dia adalah protokol di bandara. Ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Bola kasus yang menimpa selebgram Rahel V-nya memasuki babak baru. Setelah keluar masuk ruang pemeriksaan atas berbagai dugaan pelanggaran, Rahel akhirnya resmi menjadi tersangka. Rahel tidak sendiri. Teman pria yang kerap disebut-sebut sebagai kekasih Rahel pun menjadi tersangka kasus pelanggaran karantina. Pada Senin lalu, Rahel diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, Rahel datang didampingi kuasa hukumnya dan Salim Nauderer, teman dekat Rahel yang kini juga menjadi tersangka. Sebelumnya pada Oktober silam, keterangan Rahel terkait dugaan pelanggaran karantina kerap berubah-ubah. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September, harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Sempat mengakui kabur dari Wisma Atlet, keterangan berbeda justru meluncur dari Rahel dalam kesempatan yang sama. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel. Dan mungkin
Aku nyesel. Meski berlabel tersangka, Rahel dan kawannya tidak ditahan. Kepolisian berdalih, Rahel CS tidak ditahan lantaran ancaman hukuman pelanggaran karantina hanya 1 tahun penjara. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui digelar di Batam, Kepulauan Riau. Sejak Juli hingga Oktober 2021, lebih dari 32.000 dosis vaksin COVID-19 diberikan kepada warga. BIN daerah Kepulauan Riau menggelar vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui dengan sasaran 700 penerima vaksin COVID-19. Untuk mempercepat pemberian vaksin, pelaksanaan digelar di 2 tempat berbeda. Pemberian vaksin COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui diberikan karena termasuk kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Direktur 23 dari Kedeputian 2 Badan Intelijen Negara, Brigjen TNI Rudi Supriyanto menyatakan vaksinasi massal ini pertama kali dilakukan antara BIN dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk kerjasama di tingkat pusat. Sejak Juli hingga Oktober 2021, lebih dari 32.000 dosis vaksin COVID-19 diberikan kepada warga. Ya pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan program vaksinasi nasional. Ratusan warga Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan mengikuti vaksinasi dan dapat memilih 1 dari 3 jenis vaksin yang disediakan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, demi mengejar target PPKM level 1, dilakukan vaksinasi jemput bola dari dusun ke dusun. Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga yang ingin mendapat jatah vaksin cukup membawa kartu undangan dan KTP. Serbuan vaksinasi jemput bola dari dusun ke dusun ini dilakukan untuk menurunkan angka level PPKM serta mempercepat herd immunity. Pemkab Semarang menggandeng sejumlah institusi dan lembaga, diantaranya keluarga besar Muhammadiyah. Targetnya 1024, tetapi yang daftar sudah 1.800-an. Artinya antusiasme vaksinasi tahap kedua juga luar biasa. Selain di daerah, percepatan vaksinasi juga terus digelar di ibu kota. Ratusan warga yang telah terdata mengikuti vaksinasi tahap 1 maupun 2 di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Pemkot Jaksel bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyediakan 3 jenis vaksin, yakni Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Usai divaksin, warga mendapatkan paket sembako serta makan siang yang disediakan para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kita ada 2 kegiatan, yang pertama kegiatan vaksinasi sama sosial. Jadi 2 kegiatan tapi untuk satu tujuan. Jadi kegiatan yang pertama vaksinasi, kita siapkan ada 1.000 dosis vaksinasi dari 3 merek, yaitu Sinovac, AstraZeneca, sama Pfizer ya. Program percepatan vaksinasi nasional terus digencarkan di setiap daerah. Hal ini merupakan langkah percepatan untuk mengejar target 2 juta vaksinasi per hari di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendorong program pemerintah dalam percepatan vaksinasi nasional, komunitas off-road Aceh Tengah menerobos jalur ekstrim untuk memberikan vaksin kepada warga. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menerima vaksin, terutama yang tinggal di perkampungan dan kondisi jalan yang buruk. Komunitas off-road di Kabupaten Aceh Tengah membantu mobilisasi warga menuju lokasi vaksin Merdeka yang digelar oleh Polres Aceh Tengah. Didukung komunitas off-road, Kapolres Aceh Tengah turun langsung melintasi jalur perbukitan dan jalan tanah yang curam dan licin ke permukiman, memberikan edukasi kepada warga tentang manfaat dan pentingnya vaksin. Kan vaksinasi Merdeka, jadi hari ini kita memobilisasi masyarakat dan juga kita ada memberi sedikit bantuan. Mobilisasi warga dilakukan di kampung yang kondisi jalannya belum cukup baik, serta belum didukung oleh jaringan internet yang baik untuk melaksanakan vaksin. Merangkul dengan komunitas off-road Riau Aceh Tengah, dikarenakan ada beberapa desa yang mempunyai geografis yang susah dicapai. Para pecinta olahraga ekstrim ini juga memberikan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, serta menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang telah divaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, prajurit Pasmar 3 TNI Angkatan Laut berhasil merebut instalasi penting yang dikuasai musuh di distrik Salawati. Skenario itu dijalankan dalam latihan pertempuran kota Pasmar 3, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Latihan pertempuran kota meliputi teknik penghadangan, pemeriksaan tawanan, pengepungan, pembersihan kampung, patroli tempur hingga penyergapan. Dalam latihan, diskenariokan pasukan bergerak dari daerah persiapan menuju ke sasaran. Namun di tengah perjalanan, pasukan dihadang ranjau anti-tank musuh. Tim jihandak dari Batalion Zeni 3 Marinir diterjunkan untuk menjinakkan ranjau. Pasukan kemudian bergerak melanjutkan perjalanan menuju sasaran pokok yang diduga sebagai tempat persembunyian utama. Latihan pertempuran kota atau military operation on urban terrain. Tujuannya adalah memberikan pelatihan, pengetahuan, bekal, baik teknik, taktik maupun strategi kepada prajurit Pasmar 3 bagaimana melaksanakan suatu operasi dihadapkan kepada medan di perkotaan. Dalam peperangan kota, medan perang lebih kompleks dan rumit sehingga membutuhkan latihan khusus dengan taktik dan teknik yang spesifik. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu langkah yang diambil adalah ekspor langsung komoditi perikanan melalui pesawat udara direct flight dengan tujuan Hong Kong. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Garuda Indonesia kembali mengekspor langsung komoditi perikanan melalui pesawat udara dengan tujuan Hong Kong pada tanggal 30 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Riza Priyatna dan para pelaku usaha perikanan serta instansi terkait di wilayah Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman menyatakan Sulawesi Selatan siap menjadi pusat ekspor komoditi perikanan di wilayah timur Indonesia. Dengan begini kita mengirimkan ekspor dan tentu cara hitungnya gampang Bapak, dengan adanya ekspor maka tentu peningkatan pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih cepat. Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Ikan menyatakan tujuan dari direct flight ekspor komoditi perikanan ke Hong Kong untuk meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan dari Sulawesi Selatan ke negara tujuan. Dan kenapa dipilih Hong Kong? Karena ikan hidup, ekspor ikan hidup jenis kerapu itu mayoriti itu masuknya ke Hong Kong. Terus tadi kapal-kapal izin untuk kapal-kapal ekspor dari Hong Kong itu dari Hong Kong izinnya. Pada kegiatan ini, Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 11 ton dan 1.838 ekor dari 9 perusahaan eksportir melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar dengan jenis komoditi ekspor ikan kerapu hidup. Hingga bulan September 2021, volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan tujuan Hong Kong mencapai 529 ton dengan nilai 20,3 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.